Iya, Kang Eldi cuma mau penegasan. Memang kesulitan di Pemda saat ini karena Barjas nggak dilibatkan dalam penyusunan. Tadi Hmm, tertarik dengan penjelasan tuh jasa lainnya perorangan. ya ya. Apakah tidak recommended atau Kang Eldi maksudnya mau ke vendor aja? Jangan Hmm, jangan kita mengarahkan ke perorangan. Soalnya mereka sekarang udah menganggarkan ke perorangan, Kang Eldi. ya ya ya. Ya 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 ya. Oke. Itu aja ya, Mas Andreas ya. Ya, Kang, kasih Eh, sebelumnya. ya. Nah, sebelum apa kita diskusi, saya ingin bertanya dulu nih ke Mas Andreas nih, Mas Andreas dari tadi apa kita bicara apa itu pengadaan ya, apa itu pengadaan. Nah, kira-kira ini apa secara konseptual sebetulnya apa ini kebutuhannya apa sih gitu kan? Kebutuhannya yang harus diadakan tuh apa sih gitu kan? Sebetulnya nih kira-kira nih gimana nih? Setelah diselidiki penyampaian Hmm, mereka, kan sekali lagi kami tidak dilibatkan Barjas. hmm, Jadi ternyata karena tahun lalu pengalaman vendor katanya kegedean bayarannya vendor ya, ada apa ini komitmen fee-nya kan. ya, ya, Jadi untuk mengakomodir itu akhirnya sebagian ya, diperorangkan ya, gitu ya, Kang. ya. Nah inilah Pak Entras dan teman-teman semuanya perlunya apa peranan lebih strategis lah dari ahli pengadaan ya. Jadi ahli pengadaan itu ya bukan sekadar tukang tender, tapi harus bisa mengerti dulu apa nih kebutuhannya. Dalam artian tadi apa statement kalau melalui badan usaha atau vendor ini ada komitmen fee ya tentu dalam artian kan yang namanya kita meminta manajerial manajemen pasti ada biayanya kan ya, pasti ada tambahan biayanya. Dan namun tentu tambahan biaya tadi, apa ya keuntungan untuk perusahaan tadi, itu kan untuk mereka juga mengelola, untuk meningkatkan kemampuan dari para karyawannya kan. Misalkan driver, nanti dalam spek kita kan minta harus ada pelatihan untuk driver. Bagaimana apa pelatihan untuk nyetir lebih baik, bagaimana penampilan ataupun apa ya apa kita kadang kan nggak enak kalau ada supirnya bau BB ini kan BB ini belajar belajar bersama atau bau badan atau bau berat badan ya. Kalau ada kan apa pegawai yang BB itu ya, ya bukan belajar bersama tapi bau badan gitu ya. Nah itu mungkin oleh vendor tadi bisa dilatih bagaimana attitude-nya, bagaimana apa driver itu bisa nyaman ya membawa bukan hanya membawa kendaraan tapi melayani dari penumpangnya seperti itu. Nah itulah tugasnya. Memang ya kita harus membayar. Ada itu apa sih ada fee-nya kepada badan usaha tersebut begitu itu dalam tapi apa benefitnya tuh? Benefitnya ya apa layanan bisa lebih baik, bisa terjamin dari sisi apa masalah penggajian sisi harga sebetulnya akan lebih tapi kan apakah ada added value nah itu yang harus kita apa teliti Pak Andreas kalau dari sisi itu ya tadi kan Pak Andreas point of view-nya dari mereka mereka beberapa kali itu mereka mereka ya tentunya kita selaku ahli pengadaan harus meneliti dan ini penelitiannya bukan bertanyanya itu kan jargonnya kan kita ahli pengadaan ahli bertanya kita bertanyanya bukan hanya sekedar dari sisi pengadaan, tapi dari sisi apa proses bisnis realnya nih, probisnya nih. Tadi itu kan dalam teori manajemen kan ada core bisnis, ada eh, pendukung, penunjang. Nah, bagaimana tuh teori manajerial tuh bahwasannya apa kalau memang bukan core bisnis ya kita harus memberikan kepada outsource-nya gitu kan, memberikan kepada pihak vendor gitu kan, agar kita tidak repot mengurus satu-satu seperti itu. Itu Pak Andreas. Ya tentu dari sisi aturan kan ada aturan cipta kerja, ada aturan par RB, silakan. Itu memang tugas kita tuh untuk meneliti. Ya kalau best practice atau apa, maksudnya yang saya lakukan memang sekarang kalau kami di LKPP sudah mulai menggeser itu Pak Andreas dari jasa dan satu persatu ke apa arah badan usaha. Tapi ya tadi apa selektif ya, selektif dan bertahap lah gitu ya, bertahap ya. Sekarang kami driver seperti yang saya tulis di grup itu ya,
driver sama sekretaris itu sudah disatukan dengan badan usaha, nempel ke badan usaha, cleaning service, security, front desk ya, resepsionis, mailing room ya. Itu kan bukan fungsi-fungsi utama dari kami ya. Fungsi utama kami kan pengadaan ya, membuat aturan segala macam dari LKPP. Nah, tapi kalau driver, kesehatan apa kebersihan, building management, pembersihan gedung, security segala macam, itu kami berikan ke satu vendor tuh, Pak Andreas, sehingga kita tidak repot lagi. Cuma speknya harus detail dan kita juga tantangannya sekarang kami sedang meneliti berusaha meningkatkan yang asalnya apa speknya itu speknya itu apa ya ibaratnya Mah ya. Jadi bukan building management ya tapi lebih ke facility management. Jadi nanti bukan speknya itu bukan satu orang dibayar sekian bukan ya. Bukan apa. Jadi speknya itu kebersihan itu apa KPI-nya berapa nih? Berapa persen gitu kan? Apa layanan Kinerja gitu apa? Kang ya. Kenapa? Kinerja, performance yang Nah, dinilai. performance base kurang lebih. Jadi bukan emang jadi bersihnya itu ada KPI-nya lah. Bersih itu bagaimana sih gitu kan. Nah, nanti juga pembayaran fee-nya itu berdasarkan KPI tadi. Kalau dia tidak 100%, misalkan hanya 70% ya berarti dibayar fee-nya hanya 70%. Nah, itu kita sedang apa meneliti. Kita sedang ya meneliti lah seperti itu, mempelajari agar asalnya tadi lebih ke performance base ya, bukan sekedar berapa orang gitu ya, bukan sekedar berapa dibayarnya ya. Nah, tapi itu harus dipelajari. Saya juga nih masih masih meraba-raba nih, masih mencari supplier yang baru masih ini. Nah, ini juga harusnya IP nih, IP bisa ada knowledge base nih, disatuin harusnya nih spek-spek yang sudah ada tuh, biar nggak usah nyari-nyari tuh seperti itu ya. Gitu Pak Andreas ya. Mari kita belajar. Mari Makasih kita. Kang, makasih. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Bang Andreas. Ya. Nah, Ya, selanjutnya cukup nih lah ya. cukup. Apalagi. Ini ada satu pertanyaan lagi sih. Oh, satu Cuman lagi, satu agak lagi lah. melebar sebenarnya. Wah, makanya ini PPTK. Kita tampung dulu PPTK aja ya, karena nanti tampung akan dulu ada aja lah ya. pembahasan khusus ya. Ya, Pak Denny Aliansyah kita tampung dulu pertanyaannya. Nanti akan ada bahasan khusus untuk ini ya, sesi khusus untuk pelaku pengadaan ya. Ini PPTK kan pelaku pengadaan. Ya, pelaku pengadaan Baik Pak, betul. terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Atau Oke, di grup mungkin aja lah, di grup aja. ya di grup juga boleh ya. Tanya-tanya di grup. Baik, Ya. eh, terima kasih banyak Kang Eldi atas pencerahannya. Wow, ternyata saya pikir dari judul apa itu pengadaan gitu ya, kita cuma akan meributkan sebaris kalimat tentang definisi, tapi ternyata banyak banget kita dapat wawasan baru dari berbagai sumber, bahkan bukan hanya dari regulasi, tapi juga dari sumber-sumber luar ya, dari pengenalan luar, dari praktik bisnis di internasional dan sebagainya. Saya kira mungkin ada closing statement dari Kang Heldi untuk sesi perdana ini, Kang. Silakan, Kang. Baik, siap. Makasih Pak Satrio. Jadi pada intinya ya mudah-mudahan kita sama-sama bisa tahu diri lah ya, tahu diri membaca apa itu pengadaan. Dalam artian tahu diri itu ya apa ya seperti kita mengkaji diri ya, mengkaji diri, tahu diri sehingga kita bisa menempatkan kita itu sekarang ini ada di organisasi apa nih gitu kan. Apakah di kementerian, di lembaga, di Pemda gitu kan atau bahkan di swasta ataupun NGO. Nah, kemudian setelah kita tahu organisasi kita bagaimana nih apa poin pengadaan kita, apakah banyak rutin, banyak proyek ataupun darurat. Nah, kemudian helikopter view-nya bagaimana. Nah, sehingga setelah kita bisa mengetahui bagaimana kondisi pengadaan kita, nah barulah kita bisa melangkah ke apa langkah-langkah berikutnya yang lebih strategis gitu ya. Jadi bukan sekedar operator, tadi seperti kata Pak Andreas, kata mereka ataupun
apa apa harus ada ini, tapi ya kita bisa lebih kritis, mendasar, mengetahui apa pengadaan yang kita lakukan. Itulah kurang lebih. Sasio, terima kasih semuanya nih yang sudah hadir. Sama-sama Kang Ya, Heldi, makasih banyak atas sharingnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya di edisi perdana PBJ malam ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di minggu depan di hari dan jam yang sama, ya kayak di TV-TV ya. Nah, jangan lewatkan juga ya setiap materi baru yang akan dibahas, juga nanti ada info-info terbaru, berita-berita terbaru tentang pengadaan jasa. Saya mengutip sedikit saja ya dari Kang Heldi nih. Kita ini PPBJ jangan jadi cuma tukang tender ya. Saya setuju banget sama ungkapan itu Kang. Tapi juga kita harus jadi agen of change. Karena bisa jadi di luar sana teman-teman kita, atasan kita, bawahan kita mungkin atau mitra kerja kita belum tahu pengadaan itu apa. Ayo kita sama-sama belajar ya, belajar bersama, sama-sama mengedukasi, kasih tahu jangan-jangan apa yang mereka eh, praktikkan itu sebenarnya masuk ke kategori atau ruang lingkup pengadaan dan harus mengikuti ketentuan pengadaan jasa. Jangan-jangan itu jadi ladang dakwah kita juga untuk menasihati mereka, memberitahu mereka, mengedukasi mereka. Ayo semangat belajar bersama, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan integritas kita sebagai pelaku pengadaan dan mudah-mudahan kita bisa menjadi suksesor pengadaan barang jasa pemerintah yang anti tetap. korupsi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya Sastio untuk inspeksi dan Kang Heldi Yudiat. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Seto, makasih semuanya teman-teman. Sehat-sehat selalu.